Saat sebuah bangsa memiliki pemimpin baru, harapan selalu tumbuh. Indonesia, dengan segala dinamikanya, baru saja memasuki era kepemimpinan yang baru. Di pundak Presiden Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran dan para menteri yang terpilih, rakyat menitipkan harapan akan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan. Namun, bagaimana kita bisa mengukur kepemimpinan yang baik? Apakah itu ditentukan oleh kekuatan politik atau kekayaan? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang menentukan suksesnya seorang pemimpin? Kebijaksanaan seorang pemimpin jangan diukur dari berapa banyak harta yang ia kumpulkan atau berapa besar kuasanya, melainkan dari pengorbanannya untuk rakyat dan bagaimana ia menjalankan amanah yang diberikan. Inilah yang tergambar dari kehidupan seorang sahabat Nabi yang mungkin jarang kita dengar, namun teladannya tak lekang oleh waktu. Dialah Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang pemimpin yang hidupnya penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan, meskipun hidupnya sendiri diliputi oleh kemiskinan. Menurut ahli sejarah, Sa'id bin Amir adalah seorang yang sanggup membeli akhirat dengan dunia. Ia adalah orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernur yang begitu sederhana, menunjukkan pada kita kepemimpinan yang benar adalah soal integritas, keadilan dan ketulusan. Di tengah semangat keberlanjutan kepemimpinan Indonesia, mari kita belajar dari kebijaksanaan seorang pemimpin yang pernah hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, tapi memilih jalan yang penuh keikhlasan. Di dunia yang terus berubah, tantangan bagi setiap pemimpin selalu berbeda. Namun nilai-nilai inti dari kepemimpinan yang baik tidak pernah berubah. Sa'id bin Amir al-Jumahi mengajarkan seorang pemimpin harus berani hidup sederhana, menjaga keadilan tanpa memandang status, dan tidak tergoda oleh harta atau kekuasaan. Hal inilah yang harus menjadi pedoman bagi para pemimpin Indonesia yang baru. Sa'id bin Amir al-Jumahi awalnya adalah bagian dari kaum Quraisy yang menentang Islam. Setelah melihat keberanian dan keteguhan Khubayb bin Adi ketika menghadapi hukuman mati di tangan orang-orang Quraisy, hatinya mulai goyah. Sa'id tak bisa melupakan ketenangan Khubayb meskipun berada di ambang maut. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan kepadanya kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Mengajarkan juga kepadanya iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubayb meninggalkan pikiran kepadanya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan dirinya berlepas dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Sa'id turut ikut berhijrah ke Madinah dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ia pun turut dalam perang Khaybar dan perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi SAW kembali ke haribaan Tuhannya, Sa'id menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu dan syahwat badan. Kedua khalifah Rasulullah SAW mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Sa'id mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Sa'id berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Khalifah Umar bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Sa'id?" Sa'id menjawab,
Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Nabi Muhammad. Setelah berhijrah dan bergabung dengan Rasulullah di Madinah, Sa'id hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini tidak berubah meskipun ia dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Hims, salah satu kota penting di bawah kekhalifahan. Hims dikenal sebagai wilayah yang sering mengeluh tentang pemimpinnya. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, ia mengangkat Sa'id bin Amir al-Jumahi sebagai gubernur di Hims, merupakan kota yang terletak di bagian tengah Suriah. Sa'id bin Amir adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kesederhanaan, kejujuran, dan ketakwaannya. Pada awalnya, Sa'id bin Amir menolak jabatan tersebut dan menganggap Khalifah Umar bin Khattab telah menjerumuskan dirinya kepada kenikmatan dunia. Namun, akhirnya ia menerima amanah tersebut. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, jika ia menolak jabatan sebagai gubernur Hims, maka sama saja ia telah meletakkan beban yang berat di pundak Khalifah Umar sendirian untuk memimpin kaum muslimin. Ketika Sa'id menjadi gubernur, keluhan-keluhan itu bukan lagi tentang korupsi atau ketidakadilan, melainkan seruan-seruan, suara-suara tentang kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika Khalifah Umar datang untuk mengecek keadaan Hims, beberapa penduduk datang dengan keluhan bahwa gubernur mereka, Sa'id bin Amir, sering terlambat keluar untuk memimpin dan jarang terlihat di muka umum. Khalifah Umar kemudian memanggil Sa'id dan menanyakan alasan di balik keluhan ini. Sa'id menjawab, "Aku hanya memiliki satu pakaian dan aku harus mencucinya terlebih dahulu sebelum bisa keluar rumah." Khalifah Umar terdiam. Ia memahami gubernur ini hidup dengan lebih miskin daripada rakyatnya. Kebijaksanaan Sa'id adalah ia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, tidak mengambil hak rakyatnya, bahkan menahan dirinya dari segala bentuk kemewahan meski ia berhak atasnya. Kisah kebijaksanaan Sa'id tidak berhenti di situ. Ketika Umar bin Khattab kembali bertanya, "Mengapa engkau jarang keluar menemui rakyatmu?" Al-Zahabi menjelaskan, kesederhanaan hidup Sa'id bin Amir sebagai salah satu bentuk keikhlasannya dalam memimpin. Tidak hanya hidup sederhana, Sa'id bin Amir juga menunjukkan kebijaksanaan dalam memanajemen waktu. Ia membagi waktunya dengan sangat disiplin. Waktu untuk rakyat, waktu untuk keluarga, waktu untuk ibadah, dan waktu untuk merenungi dosa-dosanya. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sampai pada suatu saat Khalifah Umar berkata pada Sa'id, "Orang-orang Syria itu mencintaimu." Banyak kisah-kisah menarik dari Sa'id bin Amir. Salah satunya lagi ialah ia tetap sederhana meski sudah menjadi seorang pejabat. Dikisahkan Sa'id diprotes rakyatnya karena baru keluar menemui rakyatnya ketika sudah menjelang siang. Maka Sa'id menjawab, "Keluarga kami tidak punya pelayan, sehingga sayalah yang membuat adonan tepung dan membiarkannya sampai mengembang. Lalu saya membuat roti dan kemudian wudhu untuk sholat duha, baru kemudian menemui kalian." Sa'id bin Amir tetap memilih hidup miskin, padahal tunjangan sebagai pemimpin Hims cukup besar. Ketika beliau didesak agar menggunakan tunjangannya untuk lebih melonggarkan kehidupan keluarganya, beliau menolak dan berkata, "Aku tidak ingin ketinggalan dari rombongan yang pertama, yakni setelah saya mendengar Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Kemudian datanglah orang-orang miskin yang beriman, berdesak-desakan maju ke depan, tidak ubahnya bagi kawanan burung merpati. Lalu ada yang berseru kepada mereka, 'Berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan.' Mereka menjawab, 'Kami tidak punya apa-apa untuk diperiksa.' Allah pun berfirman, 'Hamba-hambaku itu benar.' Lalu mereka masuk surga sebelum orang lain masuk." Sa'id bin Amir juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tidak memandang status sosial. Dalam kitab Tarikh Tabari disebutkan sebuah kisah ketika seorang wanita miskin datang mengadu kepada Sa'id karena dianiaya oleh seorang kaya di kota itu. Meskipun pelaku adalah orang yang berpengaruh, Sa'id bin Amir tidak ragu untuk menegakkan keadilan. Ia memanggil pelaku dan mengadilinya dengan seimbang, menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua tanpa memandang pangkat atau harta. Keteladanan dan kebijaksanaan Sa'id tidak hanya diakui oleh rakyatnya, tetapi juga oleh Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Ketika Sa'id wafat, Umar berkata, "Seandainya aku memiliki orang-orang seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi, aku akan tenang dalam memimpin seluruh umat ini." Ucapan Umar ini mencerminkan betapa Sa'id dihormati karena integritas dan kepemimpinannya.
Namun satu kisah yang sangat menyentuh dari Sa'id bin Amir adalah ketika ia ditawari gaji oleh Khalifah Umar setelah menjadi gubernur. Sa'id menolaknya dengan berkata, "Apa yang akan aku lakukan dengan harta ini? Sementara hidupku cukup dengan apa yang aku miliki. Sesungguhnya aku khawatir jika harta itu hanya akan membebaniku di akhirat." Khalifah Umar sangat kagum dengan keteguhan Sa'id, dan ia pun memberikan penghormatan kepada sahabat ini yang rela hidup miskin demi menjaga amanah kekuasaannya. Kebijaksanaan Sa'id juga terlihat ketika ia menghadapi cobaan pribadi. Saat istrinya meminta sedikit lebih banyak harta untuk kebutuhan keluarga, Sa'id menolak dengan lembut, menjelaskan bahwa tugasnya adalah melayani rakyat, bukan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kesabaran dan keteguhan Sa'id adalah menghadapi tekanan ini merupakan cermin dari karakter yang dibangun atas dasar iman yang kuat. Akhirnya setelah beberapa lama istrinya tahu harta yang dimiliki suaminya habis disedekahkan. Istrinya pun bertanya kepada Sa'id. Maka Sa'id menjawab berkata, "Aku mempunyai rekan-rekan yang telah lebih dulu menemui Allah. Aku tidak ingin menyimpang dari jalan mereka walau ditebus dengan dunia dan segala isinya." Hingga akhirnya istri Sa'id bin Amir pun meniti jalan kezuhudan terhadap dunia dan sebagaimana suaminya Sa'id bin Amir. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Sa'id bin Amir digambarkan sebagai salah satu dari sedikit gubernur yang benar-benar menolak hak-haknya demi menjaga keikhlasannya. Hal ini sangat kontras dengan banyak pemimpin lainnya, baik di zaman itu maupun sekarang, yang seringkali mencari keuntungan dari posisi mereka. Sa'id tidak hanya memberikan contoh kepemimpinan yang adil, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin harus menahan diri dari mengambil yang bukan haknya. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar kekuasaan yang dipegang yang akan dikenang oleh rakyat, melainkan seberapa besar pengorbanan dan integritas yang mereka tunjukkan. Mari kita sama-sama berharap dan mendoakan agar pemimpin baru Indonesia mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan dengan kebijaksanaan yang murni dan hati yang ikhlas. Kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah kisah tentang seorang pemimpin yang lebih mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Meskipun ia memiliki hak untuk hidup lebih baik, ia memilih kesederhanaan sebagai bentuk pengorbanan dan kecintaan kepada Allah. Keteladanan seperti ini jarang kita temui. Namun inilah yang membedakan seorang pemimpin yang hanya sekedar memerintah dengan seorang pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi bahwa dalam setiap tanggung jawab, baik besar maupun kecil, keadilan, kejujuran, dan pengorbanan adalah kunci dari kepemimpinan yang sejati. Terutama mereka yang baru dilantik, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan para jajarannya. Karena mereka bukan hanya diharapkan untuk memimpin, tetapi untuk menjadi contoh, menjadi teladan dalam kejujuran, kesederhanaan, dan pengorbanan demi rakyatnya. Di tengah sorotan yang begitu luar biasa, mari kita berharap mereka dapat meneladani Sa'id bin Amir al-Jumahi, memimpin dengan hati yang tulus dan membawa negeri ini menuju keadilan dan kesejahteraan sejati. Di zaman sekarang, di era saat ini, kita butuh lebih banyak pemimpin seperti Sa'id yang menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi, yang hidup sederhana meski berada di puncak kekuasaan, dan yang menjalankan amanah dengan penuh integritas. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari teladan Sa'id bin Amir. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.